like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Wali kelas please, tolong Bu. Untuk Oh, kesehatanmu. Banyak sini aja Pak, dari sini. jangan ada di
Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang badan tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang badan tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke kiri tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang bahu tangan diputar-putar pegang bahu digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat kesehatan serta keringan langkah kepada kita semua untuk berhadir dan berkumpul di tempat ini guna pelaksanaan diseminasi budaya
positif, khususnya untuk sekolah UPT SD Negeri 067776 2023. Tugas di UPT SD Negeri 067776. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Pagi, Bu. Masih semangat, Bu? Masih. Masih mau mendengarkan saya, Bu? Masih. Alhamdulillah. 2023. Mohon doanya, Bu, agar saya bisa lulus. Dan harapan saya tidak cuma di saya saja berhenti, tapi Ibu 13. Kalaupun Ibu pendampingan individu. Oke, are you ready tadi ya? Are you ready? Mungkin agak belit lidah saya ini kalau bahasa Inggris ini. Baik, kita mulai dari konsep inti budaya positif. Apakah ibu-ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Kita diskusi aja ya, Bu ya. Ini sharing, bukan saya ingin mengajari karena kita sama-sama pengalaman. Mungkin saya jauh kalah dari ibu-ibu sekalian. Kita berbagi aja. Ibu Penny mungkin. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya budaya positif, kalau budaya ini bisa kita artikan sebagai kebiasaan yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Menurut saya, Bu. Terima kasih. Dari angkatan berikutnya seperti ini, Bu. Ya, sudah memahami ya apa itu budaya positif. Kalau budaya itu memang kebiasaan, ya kebiasaan kita sehari-hari. Positif itu sesuatu yang baik, berarti kebiasaan-kebiasaan baik itu yang kita terapkan kepada siswa kita agar mereka dari konsep inti budaya positif ini ada nanti perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi segitiga restitusi. Mungkin masih awam ya, Bu ya, kita belum banyak. Pancasila sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi sesuai kurikulum yang kita laksanakan sekarang ya, Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi sudah selama ini mungkin kan yang pembelajaran yang sudah kita lakukan itu yang lama-lama itu teacher center ya, Bu ya. Jadi pembelajaran pada guru fokusnya, jadi pembelajaran. Tapi sekarang sudah bergeser, sudah berubah. Jadi fokus banyak peserta didik, pasti banyak ragamnya juga. Nah itu tadi, itu harus guru yang berperan di situ. Jadi guru, makanya ada guru penggeraknya, dia harus bergerak, gurunya harus bergerak. Kalau dulu mungkin gurunya duduk, muridnya bergerak, datang ke meja gurunya, memontok dia yang satuan. Yang penting intinya kan perjumlahan yang diminta. Yang penting materinya itu sampai. Jadi jangan disamakan yang sudah pintar sama yang belum. Ada yang belum pandai itu dulu. Yang penting kan matematika itu dia tahu menyebutkan angkanya, itu dulu. Jadi jangan sama semua, nanti nggak kan dari pendidikan kita, yaitu mewujudkan siswa yang menerapkan atau yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 apa namanya, Bu? Iya, 6 dimensi. Memang kalau yang muda ini masih masih cas. Jadi yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi itu sudah termasuk budaya positif atau belum itu kira-kira itu? Kita lanjutkan disiplin positif, ya disiplin.
Disiplin adalah kontrol diri yang menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Tidak terlambat, kehadiran kebersihan dalam ruangan maupun luar ruangan sekolah. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang dari itu motivasi intrinsik atau internal, bukan motivasi eksternal. Kalau hukuman dan hadiah itu motivasi apa itu? Ya, tidak lama dia, nggak bisa jangka panjang. Kalau murid itu misalnya terlambat kita kasih hukuman, misalnya hukumannya menyapu rumput, ya. Kalau manusia itu ada 3, eksternal 2, internal 1. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi yang terendah. Ya, jadi kalau misalnya ibu datang telat karena apa? Takut nanti kepala sekolah duluan. Nah, jadi kalau sempat kepala sekolah duluan nyampe, datang terlambat nggak nyaman. Nah, itu motivasi yang pertama itu masih tingkatnya masih rendah. Ada Bu yang di sini seperti itu? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Aman. Oke, berikutnya motivasi eksternal juga yang kedua, itulah tadi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan diri dari orang lain. Misalnya saya buat nanti siapa yang datang tepat waktu dapat reward, misalnya dapat mobil Avanza, seperti itu. Datang semua. Iya, oke, tidur sini lagi. Itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi karena ada iming-iming baru dilaksanakan. Yang seperti itu tidak akan bertahan lama, ya Bu ya. Pasti sebentar aja itu. Kalau ini cuma 3, berarti dia setingkat SMP atau SMA yang cuma 3 kelasnya. Ya, nilai-nilai yang percaya, yang mereka percaya. Jadi di situ tepat waktu itu dia malu pada diri sendiri. Oh, saya datang tepat waktu. Oke, kita lanjut. Jadi Bu, kalau murid-murid kita itu bandel, kita bilang bandel atau lasak, itu bandel karena jahat, seperti itu. Berarti ada dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Jadi itu harus kita tahu, maling-maling itu ya. Kenapa ya? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terutama yang bertahan hidup. Tidak ada pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Jadi kalau tidak terpenuhi itu ada perilaku menyimpang yang terjadi pada diri manusia. Termasuk siswa kita. Kalau siswa kita nggak sarapan, perhatikan, pasti ada yang jadikan. Jadi kita harus pahami itu. Jadi harus ada pendekatan. Jadi jangan langsung. Iya, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari seperti itu. Di rumah bisa juga dia tidak ada pertemanan, lingkungan rumahnya bisa juga. Kurang pergaulan, maksud ibu ya, kurang pergaulan gitu. Mungkin kebutuhan kasih sayang bisa jadi dia di rumahnya juga sendiri, orang tuanya sibuk kerja. Jadi memang beda-beda si anak ini mengungkapkan kebutuhan yang tidak terpenuhinya itu beda-beda. Ada yang menyendiri, ada yang bertingkah, iya, cari perhatian. Itu karena dia apa? Dia berarti kebutuhan dasar untuk. Jadi kitalah sebagai gurunya berusahalah kita untuk memberikan itu supaya dia belajarnya juga nyaman, enak. Itu bisa kita, itu kan tampilkan dia ke depan. Jadi yang seperti itu harus kita pahami. Jadi pengen penguasaan dia.
Kadang-kadang dia pengen berprestasi, dia sebenarnya mampu, tapi kadang kita guru kurang memperhatikan itu tadi. Maka jadinya dia motivasi belajarnya jadi menurun. Jadi kita sebagai guru harus lebih proaktif dengan siswa ini tadi. Berikutnya kebutuhan dasar kebebasan. Dia mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia mau bebas. Duduk, lipat tangan, harus diam. Ibu menjelaskan. Nah, dia bosan yang seperti itu. Nah, dia pengen yang bebas. Jadi bagaimana itu memenuhinya? Tanyakan, dia mau metode belajarnya bagaimana? Kalau dia suka yang di luar kelas, boleh kita bawa. Jadi nggak mesti pembelajaran itu di dalam kelas terus. Ibu kasihkan sama orang lain, jadi sesuatu yang paling berharga. Jadi ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan itu. Ya boleh benda, boleh sesuatu lah. Jadi bayangkan, kenapa bisa boleh misalkan? Karena sesuatu ini sangat berharga bagi saya. Mungkin Ya, perlu kali yang ibu pegang itu, boleh lah ya. boleh untuk dipinjam, boleh. Berarti ibu ikhlas memberikannya kan? Memberikan sesuatu yang kita berikan, kita harus ikhlas memberikan kepada orang yang ingin memakainya atau mempergunakannya. Iya, terima kasih Bu. Nah, berarti ibu ini telah memberikannya. Berarti itu kemauan siapa yang memberikannya? Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, yang kita berikan kepada anak didik kita. Nah, dengan secara ikhlas kita memberikannya, apa itu berupa bentuk kasih sayang, ataupun sesuatu yang berupa kata benda kita berharga. Kalau itu memang kita ikhlas, apa salahnya kita kasih untuk kebaikan siswa kita? Iya, tepuk tangan tepuk rasanya. Jadi Bu, di situ intinya iya, pada diri sendiri. Iya, jadi bukan karena orang lain. Jadi kalau kita bilang kita yang mengontrol murid itu salah. Jadi itu kemauan siswa tadi, dia ikhlas mengikuti gurunya. Apa kata gurunya, dia ikut. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau dipaksa pun memang ibu nggak mau tadi, kira-kira ibu kasih enggak ya? Nah, makanya itu, jadi kontrol itu pada diri sendiri. Jadi itulah miskonsepsi kita yang salah selama ini, bahwa kita dapat dengan menguasai kelas itu berarti kita bisa mengontrol ini lagi ya, udah nggak lengket lagi, nunggu dihukum lagi. Jadi teringatnya waktu dihukum. Jadi yang teringatnya nanti sampai dia tamat, hukumannya ingat dia, bukan budaya positifnya. Kalau yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini menciptakan identitas siswa yang gagal. Jadi pembuat rasa bersalah ini kita dengan suara yang memelas. Ayolah, demi ibu lakukan mas, seperti itu. Jadi demi kita gitu. Jadi dia merasa gini, kalau aku lakukan nanti gimana ya, kasihan kali lah ibu itu. Tolonglah nah, ya seperti itu. Itulah dia pembuat rasa bersalah, dan itu juga masih belum efektif karena dia jadi terpaksa juga kan melakukannya ya. Minta. Iya. Cuman caranya beda. Kalau yang satu dengan kekerasan, yang kedua dengan membujuk dengan sedih dia. Nah, jadi seolah-olah ini bersalah kalau nggak melakukan itu. Jadi ada keterpaksaan di situ. Berikutnya yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang kalau sebagai teman ini dia di tengah. Dia bisa efeknya negatif, bisa efeknya positif. Kenapa seperti itu? Karena ini teman. Jadi kita udah rata, udah sama siswa itu. Kalau kita ucapannya itu seperti main-main, mereka jadi sepele, nggak mendengarkan ucapan kita. Tapi kalau memang rasa dia mengena, baru ikut.
tapi itu tadi kurang efektif. Dan yang keempat itu pemantau. Ini tipe guru yang detail orangnya. Jadi dia kalau ngomong itu berdasarkan data. Kamu ini terlambat, sudah 3 hari kamu tidak datang seperti ini. Jadi data itu lengkap sama guru itu. Nah itu seperti ini namanya. Iya, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah ini paling tinggi kastanya. Jadi kalau manajer ini namanya manajer, ya kan? Posisinya pasti di atas. Dan yang pasti kalau di kantor itu kalau manajer yang paling tinggi. Iya, paling top. Ya dia mampu memanage. Jadi siswa itu bisa dikontrol, cara mengontrolnya ini dengan 2 pihak, jadi dua-dua. Jadi bukan hanya kemauan si guru, jadi kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi ini hasilnya lebih maksimal. Inilah yang diharapkan kita sebagai guru, harus mampu sebagai manajer. Namanya pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin di sekolah itu ada pemimpin pembelajaran, bukan hanya kepala sekolah. Jadi ibu-ibu juga pemimpin di dalam kelas. Kalau di rumah tangga pemimpinnya bapak ya Bu ya di rumah ya. Tapi kalau di kelas melaksanakan piket sesuai jadwalnya, tidak seperti itu, tapi sudah keseluruhan ya, melaksanakan tanggung jawab tadi. Nah, jadi seperti itu. Disiplin juga gitu, langsung tahu ya. Dengan disiplin itu berarti harus datang tepat waktu, kemudian saat berbicara itu kapan dia udah tahu ya. Jadi nanti kalau dari keyakinan kelas ini, nah ini nih pembentukan keyakinan kelas. Dia bersifat aku, dia dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada, tapi buang sampah di tempatnya. Seperti itu yang positif semua kalimat tadi. Jadi nggak ada kata tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi harus langsung kata kerjanya. Iya. Kemudian jadi dia langsung tahu. Nah, itu berarti tanggung jawab. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan juga tuh. Jadi membuat keyakinan kelas ini yang bisa kita capai. Jangan terlalu muluk-muluk. Nah, jadi laksanakan aja apa yang bisa kita laksanakan di sekolah ini. Kemudian melibatkan semua peraturan. Setiap hari harus mengikat rambut. Nah, nanti yang laki-laki juga mengikat rambut. Jadi yang apa tadi keyakinan kelas tadi yang bisa dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah itu nih ada nih setelah kita buat keyakinan kelas, nah itu murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Biasanya guru ya, biasanya kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu bukan fisik aja, misalnya lari keliling lapangan atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ayo Bu. Kalau keyakinan kelas ini saya sudah pernah belajar dapat sertifikat di PMM, tapi tahun lalu. Jadi kalau keyakinan kelas kita mintain pendapat murid di kertas pendapat, kira-kira peraturan, sebenarnya bukan peraturan, dari mereka apa tata tertib untuk kelas kita, dan mereka memberi masukan yang dari hati tadi. Jadi ada yang bilang, Bu, kalau tidak terlambat datang, nanti mereka tulis. Kemudian ada kalau mau bicara tunjuk tangan, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas sama-sama yakin semua murid itu mereka bisa melakukannya. Kalau peraturan sebenarnya kan satu arah dari guru aja. Kalau misalnya kalau terlambat, ini hukumannya mungkin ya membersihkan apalah sampah atau kamar mandi kalau dulu. Jadi kalau misalnya kelas, jadi mereka istilahnya usahakan dari mereka sendiri dan disepakati oleh mereka sendiri.
Kalau keyakinan kelas saya anggap sama dengan kesepakatan kelas. Sepakat murid semua dan gurunya. Itu saja, Bu. Terima kasih Bu Ita. Ya, kita beri aplaus Bu Ita. Udah dapat sertifikat, udah pasti. Jadi terbalik ya Bu ya. Dulu kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu lebih dalam lagi, sifatnya lebih universal. Nah, kalau kesepakatan membuat keyakinan kelas tadi disepakati sesuai peraturan. Murid siap dibuat tidak nyaman sesaat, jadi sesaat aja dia tidak nyaman. Selanjutnya dia akan melaksanakannya. Kemudian guru selalu memonitor murid. Jadi kalau ada dua kasus nih Bu. Kalau siswa terlambat disuruh mengutip sampah, itu termasuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Iya, berarti hukuman, ya. Berarti kalau siswa terlambat disuruh mengutip sampah, itu berarti hukuman. Berikutnya, jika siswa datang terlambat, diberikan waktu pulangnya juga diperlambat sesuai dia keterlambatannya misal 5 menit, jadi dia pulangnya lebih lama. Iya, jawabnya konsekuensi. Jadi siswa itu dibuat tidak nyaman sesaat. Nah, hanya sesaat, hanya itu. Besoknya dia akan berubah. Cuman nggak 100% sih, ada juga yang nggak berubah juga. Jadi itu tadi bedanya. Kalau konsekuensi tadi ada kesepakatan setelah buat keyakinan kelas. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas ini, kalau yang melanggar bagaimana? Kan gitu. Jadi sama-sama tahu dia. Jadi kalau itu tidak perlu kita kamu harus gini nggak, langsung dia. Biasanya langsung tahu sendiri dia konsekuensinya apa. Nah, kalau mau mengerjakan PR, berarti dia harus mengerjakan PR di situ di jam istirahat. Jadi hilang jam istirahatnya, itu tidak termasuk konsekuensi. Jadi dia tidak nyaman sesaat itu. Tapi kalau hukuman tidak buat PR, iya, cuci kamar mandi, nah itu termasuk hukuman. Dan yang paling baik yang ketiga ini, ya restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif, murid mencari solusi sendiri. Jadi bukan guru yang ngasih solusinya, tapi siswa itu sendiri. Jadi bagaimana kita berkomunikasi kepada siswa sehingga dia tahu bagaimana dia nggak 100% sih menebus kesalahan, tapi memang hampir 70% dia akan mengakui kesalahannya dan dia akan untuk biar dia nggak merasa bersalah tadi ada yang dilakukannya. Contohnya ada seorang murid misalnya mengoyak buku temannya, ya. Jadi jangan kita harus ganti, ya, tidak seperti itu. Jadi panggilan, kenapa? Apa? Kamu pasti punya alasan pasti kamu berbuat seperti itu. Iya Bu, tadi dia ejek-ejeknya apa lawak, koyak lah bukunya, kan kadang-kadang anak kayak gitu kan. Jadi itu harus, makanya kita dekatin. Setelah itu kita tanya, nah jadi perbuatan kamu itu kira-kira melanggar keyakinan kelas itu atau tidak? Nah harus kita tanya. Iya Bu, jadi dia sendiri. Kalau memang dia enggak Bu, saya nggak melanggar katanya. Kita cari supaya dia paham bahwa dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dimulai. Nah setelah itu, jadi apa yang mau diperbuatnya untuk biar temannya tidak marah lagi. Bisa jadi cari yang buku yang baru atau temannya udahlah karena temannya sudah
minta maaf, ikhlas, bisa jadi seperti itu. Jadi itu tadi mencari solusi sendiri siswanya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi, ini dia tadi. Jadi ada tiga tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi kita harus menekan juga, bukan berarti dia benar, cuma kita menjadi sahabatnya dulu. Oh, kamu melakukan itu, iya. Kenapa kamu buat itu? Oh, pasti kamu merasa ini ya. Nah, seperti itu dia. Nah, baru validasi tindakannya. Itu tadi. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara yang lebih baik kalau bukan itu yang dilakukan? Misalnya dia gini kan, memukul orang pasti pernah berbuat salah itu tadi, supaya dia tidak merasa bersalah. Kemudian kan ada yang cara yang lebih baik selain dari memukul kan itu tadi. Nah, itu harus kita lakukan sama siswanya. Kemudian tanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi di kelas itu kan ada keyakinan kelas tadi. Jadi dia melanggar yang mana itu tadi. Nah, harus kita apa itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mana ini? Iya. Ini kita gambar ya, gambar. Ini yang udah saya buat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya. Kemudian yang kedua, kamu itu tidak jarang mengerjakan apa itu benar. Jadi tidak apa-apa sih, kamu tidak usah merasa bersalah, kamu juga tidak usah takut. Semua orang pasti pernah melakukan. Jadi di sini ibu ingin mencari dari pengacara ini. Jadi bersama-sama kita solusi ya. Sekarang ibu bertanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut sehingga kamu tidak datang ke sekolah. Apa alasan? Berarti kamu mau bebas ya berarti ya. Jadi perasaan kamu kalau kamu tidak datang itu apakah kamu senang? Kamu merasa bebas ya dari tugas-tugas itu, dari pelajaran itu ya. Kemudian kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang kamu rasa? Apa alasan kamu tidak mengerjakan? Tidak mengerjakan pelajarannya. Itu terjadi karena kamu tidak datang ke sekolah, kamu tidak mengikuti pelajaran. Berarti kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mengikuti pelajaran. Kemudian kamu juga tidak datang, makanya kamu tidak memahami isi pelajaran tersebut. Dan itu ya. Baik, kalau seperti itu berarti keyakinan
kedua, apa lagi yang kamu lakukan? Yang tidak kamu cerminkan dari keyakinan kelas itu, kalau kamu tidak melakukan tugas, berarti di keyakinan kelas yang mana? Berarti kamu tidak. Nah, sekarang ibu mau apa solusi yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kamu lakukan untuk agar kamu bisa datang ke sekolah dan bisa melakukan tugas? Sekarang ibu tanya, apa cita-cita kamu? Dokter, Bu. Iya, bagus. Itu cita-cita yang sangat luar biasa. Sekarang kalau mau jadi dokter, kamu harus bagaimana? Pasang poster. Bagus, pasang poster dokter. Berarti kalau dokter itu orangnya harus pintar. Kalau kamu malas belajar, kira-kira bisa pintar tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kamu harus memasang poster tadi ya. Jadi kamu mau pasang posternya di mana? Di kamar. Iya, di kamar. Supaya apa? Supaya bisa memotivasi. Iya, memotivasi. Jadi kamu nanti bangun tidur, kamu ingat poster dokter itu. Jadi dengan lihat poster dokter itu, kamu setiap hari bangun ingat, oh saya mau jadi dokter. Jadi harus datang ke sekolah, harus belajar supaya pintar. Kemudian kamu juga harus rajin mengerjakan tugas. Setelah melihat dokter itu kan harus pintar, jadi harus rajin mengerjakan tugas dan rajin datang ke sekolah. Baik, kemudian apa lagi yang kamu lakukan untuk gurumu supaya guru kamu itu yakin bahwa kamu sudah berubah? Datang ke sekolah. Kamu lakukan untuk gurumu? Baiklah Doyo, kalau begitu apa yang akan tindakan apa yang kamu lakukan nanti kepada guru kamu? Minta Bu. Kemudian apa lagi? Janji saya akan mengerjakan PR dan saya akan selalu datang ke sekolah. Iya, berarti itu harus kamu lakukan. Nanti setelah dari kelas itu, kamu langsung jumpai wali kelas kamu ya. Dan berjanji untuk akan di sekolah dan mengerjakan PR. Demikian aja. Baiklah Doyo, solusinya sudah kita temukan dan kita akan melaksanakan. Kamu boleh kembali ke sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baru mulai ya Bu ya. Lihat video saya yang tak seberapa itu langsung ini dia, karena aneh ditengok ibu ini langsung menengok langsung dia. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti nggak usah ngasih sarapan lagi saya. Adapun kegiatan prakarsa perubahan, visi dan pas prakarsa perubahan ini dari kami CGP membuat ini. Nanti kami sesuaikan dengan di sekolah ini, mudah-mudahan berkenan bisa dimasukkan ke dalam visi sekolah. Baiklah, untuk pembukaannya sudah saya ambil alih. Berikutnya saya berikan kepada pengajar praktik saya untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kepada Bu Erika, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sri Hayuni. Salam pagi, salam sehat kepada kepada ibu-ibu rekan sejawat kami yang ada di sini. Terima kasih atas menerima penerimaan saya ke sini. Sebelum kita memulai, kita ada beberapa yang mau saya sampaikan. Sebelumnya kita mengucapkan
Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam mau melakukan pendampingan individu 2. Selesaikan dulu ibu itu menyelesaikan mengeluarkan pendapatnya, baru kalau ingin menanggapi boleh dilanjutkan lagi. Dan yang ketiga itu selama mengikuti diskusi harus semangat ya, harus bersemangat dan bergembira. Ini saya lihat masih senyap ya ibu ya. Iya. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahuku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahuku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahuku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, Be strong to hold the powers of the sun. diputar ke atas. Diputar-putar, To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. diputar, diputar ke I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Terus merasa semua lepas jawab Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Terima kasih Ibu. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Saya menghentikan murid yang berprestasi dalam bidang saya buat. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield
protect you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Nasution. Saya guru SD 06776. Saya sangat berkesan dengan CGP yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Sri Mayuni SPD, tentang budaya positif. Dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa budaya positif di dalam kehidupan sehari-hari telah dilakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah menerapkannya, tetapi kurang maksimal. Kita selalu dapat menerapkan kepada siswa agar dapat meningkatkan perilaku di dalam kesadaran dirinya untuk membangun budaya positif. Sebagai siswa di dalam belajar, siswa akan dapat merasa kenyamanan dan rasa tanggung jawab mereka ada sebagai seorang siswa di dalam sekolah. Dengan begitu mereka lebih semangat dan giat di dalam belajar. Budaya positif menunjukkan profil Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Saya Faiza, guru kelas 4 di SD 06776. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah, Ibu Sri Mayuni SPD, yang mana telah berbagi ilmu lewat program CGP tentang budaya positif. Semoga dengan ilmu yang Ibu sampaikan dapat kami terapkan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar agar terbentuk siswa yang lebih berkarakter. Dan terima kasih juga atas ilmu yang Ibu sampaikan, membuat saya pribadi ingin menjadi lebih termotivasi lagi untuk mengikuti program guru penggerak berikutnya. Terima kasih Ibu ilmunya, semoga sukses selalu. Saya Desi Masinaga sebagai tendik di sekolah SD 06776 Medan Jawa sangat terkesan dengan program CGP Ibu Kepala Sekolah saya Sri Mayuni SPD, di mana budaya positif yang perlu ditingkatkan di sekolah dasar SD 06776 ini supaya siswa mengembangkan sikap, norma, nilai, perilaku, dan keselamatan di dalam sekolah ini supaya ditingkatkan lagi budayanya, bahkan di mana perilaku mereka supaya mereka semakin lebih baik, lebih sopan, lebih maju dalam budaya yang norma-norma ini, dan kekeluargaan di dalam sekolah ini semakin lebih dimajukan lagi. Semoga dengan adanya program budaya positif ini, Ibu Kepala Sekolah saya semakin maju. Terima kasih. Saya Ibu Weni sebagai guru kelas 5 di SD 06776 berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mayuni SPD yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi kepada kami guru-guru yang ada di SD 06776. Terima kasih Bu atas kegiatan yang sudah Ibu lakukan bagi kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama materi yang Ibu sampaikan merupakan materi yang sangat penting untuk kami terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar, supaya
anak-anak yang kita hasilkan, anak-anak yang kita didik ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Terima kasih juga Bu atas kegiatan ini. Saya sebagai guru yang muda termotivasi untuk mengikuti kegiatan dari program guru penggerak. Sekali lagi, terima kasih atas kegiatan yang sudah Ibu laksanakan. Saya Mary Sion Bro Pelangin-Langin, salah satu guru di SD 06776 Medan, Johor. Saya telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak yaitu Ibu Sri Mahyuni. Perasaan saya sangat senang setelah mengikuti materi tentang budaya positif, terutama tentang 5 posisi kontrol. Untuk kedepannya saya akan menerapkan materi ini, yaitu saya akan menjadi manajer untuk siswa-siswi saya. Terima kasih Ibu Sri Mahyuni, semoga menjadi calon guru penggerak yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Nasution, saya guru SD 06776. Saya sangat berkesan dengan CGP yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Sri Mahyuni SPD tentang budaya positif. Dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa budaya positif di dalam kehidupan sehari-hari telah dilakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah menerapkan tetapi kurang maksimal. Kita selaku guru dapat menerapkan kepada siswa agar dapat meningkatkan perilaku dalam kesadaran diri di dalam membangun budaya positif. Dalam belajar, siswa merasa nyaman dan merasa tanggung jawab. Dengan begitu mereka akan lebih semangat di dalam belajar. Budaya positif menunjukkan profil Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Sri Mahyuni telah memaparkan kepada kami selaku guru. Semoga Ibu semakin semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the sun.